Hai updaters, kekinian kembali lagi dengan informasi seputar health and beauty yang kekinian dan sayang untuk dilewatkan. Nah, untuk segmen health kali ini kita akan bertarung satu lawan satu. Wah, seperti apa ya? Kalau updaters melihat dua orang akan bertarung, pasti updaters berpikir kalau orang yang berbadan tinggi, besar, dan berotot lah yang akan jadi pemenangnya. Padahal bisa saja loh, orang yang memiliki postur tubuh lebih kecil menjadi juaranya. Bahkan tanpa menggunakan tendangan atau pukulan sekalipun. Wow, amazing! Tapi kok bisa ya? Jawabannya adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Karena martial art kekinian yang dikembangkan dari bela diri Jepang Judo Kodokan oleh Mitsuyo Maeda dan Gustavo Gracie ini memang memfokuskan diri pada ground fighting dan kuncian updaters. Lalu kita juga bisa latihan Aikido, seni bela diri kekinian dan unik dari negeri Sakura yang pertama kali diajarkan oleh Morihei Ueshiba. Dalam bela diri Aikido itu nggak ada teknik menyerang sama sekali loh updaters. Lalu bagaimana caranya ya melindungi diri dengan Aikido? Daripada updaters makin penasaran, mending kita siap-siap ke Garuda Martial Art buat latihan Brazilian Jiu-Jitsu dan Aikido. Di segmen beauty kali ini, kita akan hunting aparel yang unik dan tentunya art banget. Bahkan desain untuk baju dan packagingnya pun ada yang berseris loh. Jadi sangat cocok banget untuk updaters yang mau tampil beda. Kalau gitu, yuk kita buruan ke Sitsolen, biar makin kekinian. Sekarang saatnya kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu dan Aikido. Kan banget ya updaters! Nah updaters, sekarang saatnya untuk berlatih jurus kuncian khas Brazilian Jiu-Jitsu. Harus diperhatikan baik-baik ya, agar nggak salah posisi dan teknik. Updaters, daripada penasaran, mending kita langsung tanya-tanya aja sama pelatihnya. Perbedaan Brazilian Jiu-Jitsu dengan Jiu-Jitsu tradisional adalah penekanan pada ground fighting. Oke, dimana kalau Jiu-Jitsu tradisional itu ada teknik strikingnya, which is pukulan, tendangan, gitu, dan juga kuncian dan cekikan. Sedangkan Brazilian Jiu-Jitsu menghilangkan segala macam striking, segala macam bentuk pukulan, tendangan, gitu. Dia menghilangkan itu semua dan dia menekankan kepada ground fighting. Filosofi dari Brazilian Jiu-Jitsu adalah pengefektifan penggunaan tenaga. Karena penekanan Brazilian Jiu-Jitsu adalah ground fighting. Di sini orang yang lebih kecil bisa mengalahkan yang lebih besar dengan cara yang kecil akan dengan memakai teknik BJJ, dia menghabiskan energi orang yang lebih besar, dia menghabiskan otot orang yang lebih besar hingga orang tersebut kecapean dan baru teknik BJJ-nya masuk. Tingkat-tingkat dalam Brazilian Jiu-Jitsu itu ada 5 belt. Yang pertama adalah white belt, yang kedua ini adalah blue belt, yang ketiga purple belt, 4 brown belt, yang kelima adalah black belt. Dari black belt ada 10 degree ke atasnya, jadi macamnya seperti dan 1 dan 2 seperti itu. Gi ini namanya gi, oke, Brazilian Jiu-Jitsu gi. Ini dipakai untuk latihan di sini, gitu. Dan ini digunakan sebagai senjata bagi kita, atau bisa digunakan lawan kita sebagai senjata bagi mereka, begitu. Jadi dengan kerah seperti ini dia bisa mencekik saya, dengan lapel seperti ini dia bisa mencekik saya, dengan menguasai belt ini dia bisa narik seperti itu. Dan ini durable sekali ya, gitu. Jadi ya teknik dasarnya adalah ya teknik yang nanti dilatih. Hanya kecakapan orang itu sendiri untuk melakukan teknik tertentu pada waktu-waktu tertentu.
saya pengen latihan olahraga di mana ketika saya latihan, saya tidak terlalu terkena banyak impact seperti pukulan atau tendangan. Karena latihan BJ itu kita nggak mukul, kita nggak nendang, lebih banyak kuncian dan cekikan. Capek juga. Ya tapi intinya sih seru karena menurut saya pribadi, Brazilian Jiu-Jitsu itu sangat aplikatif. Satu untuk di self defense dan satu untuk sporting Jiu-Jitsu. Jujur aja ini kelas pertama aku. Jadi kemarin itu aku lihat lagi sparring, terus aku lihat kok kayaknya berguna ya buat, apalagi aku perempuan, kalau misalnya memang nanti ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan atau gimana, amit-amit aja Bang Bayi, cuman kalau misalnya memang harus sampai di bawah, so I know what to do gitu. Rasanya beneran kayak dibanting, beneran kayak dicekek, beneran kayak dikunci, beneran sakit. Kayak tadi kayak ada gerakan yang mau matahin tangan, itu beneran sakit, jadi makanya di tap. Ya kalau dan menurut aku itu berguna ya, karena kalau bener-bener di realitanya kalau misalnya memang berantem gitu, beneran bisa matahin tangan dan bisa nyekek dan bisa bikin orang pingsan, bisa bikin orang mati juga. Tapi itu berguna, jadi kayak Mbak tahu kapan bisa bikin orang, dia nggak perlu harus matahin tangan kan, tapi at least mereka merasa kalau tangannya udah kayak mau dipatahin, terus kita ancam dia berhenti nggak atau gimana gitu. Pastinya olahraganya juga ya, pastinya dari sisi olahraganya juga mengolah tubuh, terus juga kalau buat saya personal itu akan melengkapi latihan saya functional defense, jadi penting gitu. Garuda Martial Arts dan BJJ adalah martial arts yang kekinian. Suatu bela diri yang eksklusif untuk suatu klan